Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Dewi Humairoh dengan NIM 202111339 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas H1I IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa di ruang publik, baik dari segi diksi, pilihan kata atau frasa, maupun kalimat efektif. Berikut beberapa kesalahan berbahasa di ruang publik. Yang pertama yaitu kata dijual. Penulisan yang benar dari gambar itu seharusnya digabung, karena di pada kata tersebut menunjukkan preposisi, sehingga harus digabung dengan kata di belakangnya. Berbeda dengan di yang menunjukkan tempat, yang seharusnya ditulis terpisah dari kata yang menunjukkan tempat itu. Selanjutnya, kata apotik. Penggunaan kata apotik pada gambar tersebut salah, karena kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek, yang merupakan kata bakunya. Perlu diingat dari kata tersebut yaitu apoteker, bukan apotiker. Berikutnya, pada gambar tersebut terdapat 3 kesalahan, yaitu kata praktek dan jam, yang merupakan kata tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik, dan kata jam seharusnya diganti dengan pukul, karena menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya. Dan yang ketiga, tanda titik yang dilingkari warna biru pada gambar di atas penempatannya tidak tepat. Seharusnya tanda titik dipakai di akhir singkatan nama. Jadi tanda titik seharusnya berada di setelah huruf S. Berikutnya, kata tempat wudhu wanita. Kesalahan tersebut yaitu penulisan kata serapan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu pada kata wudhu. Seharusnya kata tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, karena berdasarkan kaidah penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sehingga pembetulannya yaitu tempat wudhu wanita, menghilangkan huruf H pada kata wudhu. Yang selanjutnya yaitu kata hati-hati. Kesalahan pada gambar tersebut terletak pada kata hati-hati karena terdapat tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai baik itu huruf maupun kata, sehingga penulisan yang tepat seharusnya ditempelkan langsung pada kata-katanya. Yang selanjutnya yaitu kata jalan. Kesalahan pada gambar tersebut yaitu pada penyingkatan kata jalan. Kata jalan seharusnya tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN, karena tidak ada aturan penyingkatan kata jalan menjadi JLN atau JL dalam PUEB. Selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat kesalahan diksi, yaitu kata kos yang merupakan kata tidak baku. Sesuai dengan KBBI, tempat penyewaan kamar yang dimaksud dalam gambar tersebut seharusnya adalah indekos. Pada gambar berikutnya terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan pertama yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari. Dengan demikian, perbaikan kalimat di atas yaitu tertib di jalan adalah cerminan dari berbudaya. Berikutnya, tulisan fotokopi. Tentu kita sudah tidak asing dengan gambar bertuliskan fotokopi tersebut. Namun, apa yang kita lihat selama ini, penulisan tersebut ternyata salah, karena tidak sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dan yang benar yaitu fotokopi, di mana kata kopi ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia dan digabung dengan kata foto. Dan yang terakhir, tulisan toko mas. Pada gambar tersebut tampak kesalahan pemilihan kata mas. Dalam KBBI, mas bermakna kata sapaan untuk saudara laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua. Namun dalam konteks tersebut seharusnya memakai kata emas
yang bermakna logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Itu tadi merupakan sedikit contoh dari kesalahan berbahasa di ruang publik. Tanpa kita sadari, apa yang telah kita lihat selama ini dan menganggapnya benar, ternyata itu sebuah kesalahan. Kesalahan itu terlihat kecil, namun apabila tetap dibiarkan, akan menjadi suatu kebiasaan atau budaya yang buruk. Maka dari itu, kita harus mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. Kita boleh menggunakan bahasa asing, namun penggunaan bahasa Indonesia tetap harus diutamakan. Dan tak lupa, kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.